Seri tanya jawab anak muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah membahas pertanyaan pertama tentang apakah iman itu, dan pertanyaan yang kedua, kalau kita sudah hafal rukun iman, bisakah disebut orang beriman? Nah, kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Ustazah, Sumaya mau bertanya. Wah, Masya Allah, silakan. Apakah Allah mempunyai keluarga seperti kita? Allah itu Maha Esa. Allah hanya ada satu, tidak berbilang. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Hanya Allah yang mampu hidup sendiri. Yang beranak itu ibu. Yang memiliki keluarga itu makhluk. Allah tidak memiliki ayah, ibu, anak. Allah tidak mempunyai keluarga. Allah tidak berputra dan tidak diputrakan. Sesungguhnya kehidupan ini bagaikan drama atau teater atau panggung sandiwara. Dan kita sebagai makhluk Allah adalah pemerannya, pemain utamanya. Di dalam panggung kehidupan ini, kita bisa menciptakan sebuah peran. Kita bisa memainkan, melakukan, berbuat apa yang kita kehendaki. Tetapi perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah segala yang kita lakukan itu sudah sesuai aturannya ataukah belum? Itu akan dipertanggungjawabkan. Karena kehidupan ini bukan main-main saja. Apakah kita taat kepada Allah? Itu semua pilihan. Kita taat, maka insya Allah akan selamat. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Ustazah, Toha juga izin mau bertanya. Wah, mau bertanya apa nih? Silahkan, Nak. Jika Allah sendirian, apakah Allah tidak merasa kesepian? Sifat Allah tidak sama dengan sifat manusia. Allah tidak bergantung kepada siapapun. Allah tidak pernah merasa kesepian. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang menyerupai Allah. Coba perhatikan. Hewan jelas berbeda dengan manusia. Orang yang kembar saja meskipun serupa namun tidak bisa persis sama. Iya kan? Nah, seperti itu. Manusia, hewan, tumbuhan, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dengan segala ciri khasnya, dengan segala kehebatannya, seperti manusia diciptakan dengan bentuk yang sempurna, tetapi semua ciptaan itu tidak bisa menyerupai yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zainab, belajar yuk. Maryam belajar dulu aja. Zainab masih ngatur boneka. Ada yang belum dikasih makan nih. Nah, manusia saja harus mengatur apa yang dimilikinya, harus mengurusi apa yang diciptakannya. Allah Sang Pencipta, pemilik, pengatur, dan penguasa alam semesta. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur, mengurusi semua yang diciptakannya sendirian. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Allah bisa mengetahui dan melihat apa saja yang kita lakukan. Coba perhatikan, sekarang di mana-mana ada CCTV, alat perekam untuk mengetahui apa yang dilakukan orang-orang, apa yang terjadi di sekitar kita. Manusia juga menciptakan alat foto rongsen untuk menyaksikan apa yang ada di dalam tubuh manusia yang sebenarnya tertutup, tetapi akhirnya dengan alat ini bisa kita saksikan. Manusia juga menciptakan mikroskop untuk melihat benda-benda yang ukurannya sangat kecil. Menciptakan teropong yang semakin lama semakin canggih. Ada juga teleskop, yaitu alat untuk menyaksikan bintang, planet, benda-benda di luar angkasa yang letaknya sangat jauh. Itu semua ciptaan manusia yang hebat, yang canggih. Semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan alat-alat itu manusia bisa melihat benda-benda yang awalnya tidak mungkin terlihat. Kita tidak bisa membayangkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan tidak ada yang luput, tidak ada yang terlewat oleh pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya yang merasakan kesepian adalah makhluk. Terkadang kita merasakan kesepian, sendirian di dalam gelap. Seperti ini juga, tidak ada temannya, merasa sepi. Termasuk bayi yang sedang ada di dalam kandungan ibu. Kata kakaknya, "Dedek nggak usah takut ya, dijagain terus sama ibu. Dan di sini juga ada kakak." Jadi, kalau ada yang merasa kesepian, sebenarnya tidak sendirian loh. Ada Allah yang selalu bersama kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun serupa dengan Dia, dengan Allah. Dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Allah selalu mendengar, menyaksikan apa yang terjadi, apa yang dialami makhluknya. Allah selalu melihat dan mengawasi kita. Allah akan selalu menemani dan menolong hamba-hambanya yang beriman dan beramal salih. Jadi kita tidak perlu merasa kesepian ya. Yuk lanjut ke pertanyaan yang kelima. Ustazah, Sumaya mau bertanya lagi. Wah, silakan nak. Bertanya apa nih? Mengapa Allah mempunyai nama begitu banyak? Nama-nama indah yang dimiliki Allah Ta'ala
menunjukkan sifat-sifatnya. Allah Ar-Rahman, yang Maha Penyayang, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Al-Malik, Maha Menguasai, penguasa atau Maharaja, Al-Qudus, Maha Suci. Seluruhnya ada 99 Asmaul Husna. Perhatikan misalnya seekor kelinci mempunyai banyak julukan. Si lucu, si periang, si imut, si manis, si manja, si belang. Wah, banyak sekali julukannya. Manusia juga seperti itu. Kadang satu orang saja memiliki gelar yang berderet-deret. Profesor, doktor, insinyur, haji, sarjana hukum, magister sains, doktor filsafat, LC atau lisens, magister agama, dan lain-lain. Wah, banyak sekali ya gelarnya. Maka Allah Sang Pencipta juga memiliki nama-nama yang indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak dimiliki oleh makhluknya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 dikurangi 1. Barang siapa yang menghafalkannya akan masuk surga. Sesungguhnya itu witir atau ganjil. Allah menyukai witir itu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maksud menghafalkannya di sini bukan sekedar menghafalkannya lalu langsung masuk surga ya. Orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kita menghafalkan Asmaul Husna dan juga menerapkannya. Berdoa dengan menyebut Asmaul Husna sangat dianjurkan karena Allah sangat menyukai orang-orang yang selalu menyebut namanya. Contohnya saat kita berada dalam bahaya, kita berdoa memohon keselamatan kepada Allah Ta'ala dengan menyebut Al-Wali yang Maha Melindungi. Misalnya, Ya Allah Al-Wali, selamatkanlah hambamu ini ya Allah Al-Wali. Misalnya begitu. Sebut nama Allah, Ya Kabir, Allah yang Maha Besar, Ya Rahman, Ya Rahim. Contohnya begitu. Semoga bisa dipahami ya. Demikian tadi pembahasan seri tanya jawab anak muslim. Yuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.